Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Angelina Ende YouTube channel. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support saya, yang udah dukung saya, yang udah like, yang udah komen, yang udah nonton video saya. Thank you so much buat semuanya, makasih banyak ya. Hari ini aku mau sharing suka duka aku selama aku ada di Hong Kong, selama kerja menjadi TKW di Hong Kong. Itu banyak sekali suka dan duka yang aku jalanin ya, yang aku hadapi. Itu penuh dengan air mata, penuh dengan pokoknya luar biasa gitu. Jadi hari ini aku mau sharing suka duka yang aku hadapi selama aku di Hong Kong, dan bagaimana aku menghadapinya. Dan teman-teman semuanya, sebelum itu kalian jangan lupa yang belum bergabung di channelnya Angelina Ende, subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih karena subscribe itu free, gratis guys. Terima kasih yang udah subscribe channel saya. Jadi aku tuh selama kerja di sini pokoknya berat ya aku ngomongnya, karena itu terlalu aku pendam dalam hati, itu nggak bagus ya. Jadi aku sharing buat teman-teman YouTube supaya ini jadi contoh. Jadi mungkin di luar sana banyak teman-teman yang menghadapi hal yang sama seperti saya. Jadi aku selama kerja di Hong Kong 6 tahun, pada tahun 2018 adiknya bapak saya meninggal gitu, dan aku pun waktu itu tidak pulang. Terus tidak lama kemudian, lewat 3 bulan pada tahun 2018 juga bapak saya itu meninggal lewat 3 bulan dari adiknya bapak saya meninggal. Dan itu yang sebagai pembantu, sebagai tenaga kerja di negara orang, itu kayak kita jauh dari keluarga, itu susah banget gitu. Kita mau gimana pun itu nggak bisa, kita mau teriak nggak bisa teriak gitu. Jadi kita tahan aja kesedihan kita itu di dalam hati kita. Dan waktu itu tahun 2018, aduh guys aku menangis. Tahun 2018 itu bapak saya meninggal, saya sempat pulang. Saya pulang di sana, saya pulang ke NTT ya guys. Saya pulang di sana, habis penguburan bapakku aku pulang lagi bekerja di Hong Kong ya. Karena memang banyak sekali ya beban keluarga yang aku tanggung gitu ya. Karena memang aku dari keluarga yang bukan orang yang mampu, bukan orang kaya ya teman-teman. Saya dari keluarga yang susah gitu di kampung. Dan kenapa saya sampai di Hong Kong bekerja itu karena ingin membantu papa mama saya gitu, untuk mempunyai hidup yang lebih baik lagi ke depan. Itu saya pulang lagi ke Hong Kong, saya kerja 2 tahun di Hong Kong setelah bapak saya meninggal. Dan kemarin tahun 2020 ini bulan bulan 5 ya, bulan 5 itu mama saya meninggal lagi. Dan pas itu di Hong Kong dan Cina itu keadaannya keadaannya virus corona gitu, dan kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya tinggal di rumah. Dan saat itu membuat saya kayak saya nggak bisa buat apa-apa gitu, karena aku shock banget, stres, shock, dan nggak bisa buat apa-apa waktu itu.
kan pas juga di Hong Kong dalam keadaan virus corona dan kita nggak bisa buat apa-apa saat itu guys. Aduh maafin aku nangis. Pas aku juga kaget ya, mamaku meninggal karena mamaku tuh tidak sakit ya teman-teman. Sorenya itu aku masih telepon, dia dalam keadaan baik-baik aja, dia ngomong kayak biasa-biasa aja gitu. Pasnya malam jam 10 malam aku dapat kabar bahwa mama aku udah tidak ada lagi, dan itu shock banget. Itu aku mau nangis di kamar sendirian, aku mau teriak itu nggak bisa teman-teman. Aku peluk diri aku sendiri karena hati aku tuh nggak bisa kuat saat itu. Saya mau peluk diri saya sendiri, saya menangis itu nggak keluar suara teman-teman, hanya air mata yang turun saat itu, karena kita di rumah orang, kita menangis nggak bisa, kita mau keluarkan suara itu nggak bisa gitu, dan itu sangat-sangat menyakitkan saya, sangat-sangat terluka sekali. Jadi aku mau sharing ke teman-teman di sini, bukan aku minta perhatian atau apa, tidak, tapi mungkin teman-teman di luar sana macam teman-teman TKW ada yang alami seperti saya gitu. Dan saat itu aku hanya berdoa teman-teman, aku berdoa, aku minta kekuatan dari Tuhan supaya saya bisa sabar, saya bisa hadapi, saya bisa ikhlas dengan kepergian mama saya, supaya mama saya juga tenang bersama Tuhan gitu. Kehilangan seorang ibu adalah hal yang sangat terberat teman-teman, karena ibu yang melahirkan kita, papa mama kita yang membesarkan kita, dan tiba-tiba tidak ada. Dan aku, yang buat aku masih yang buat aku sedih sampai sekarang itu, aku belum sempat membahagiakan mereka gitu. Dan itu membuat aku kayak sedih banget sampai sekarang ya, karena baru-baru juga mama aku meninggal dalam keadaan yang saya nggak bisa pulang gitu. Saya menangis, saya ngomong kepada bos saya, dan bos saya bilang, kamu nggak bisa pulang gimana, karena Hong Kong saat waktu itu ditutup, airportnya ditutup ya teman-teman, nggak bisa keluar dari Hong Kong. Dan itu sangat sedih banget buat aku, dan aku sangat terpukul saat itu, sangat sedih, dan kayak mau bunuh diri gitu, mau mati. Aku tuh bilang, ya aku mati aja gitu, karena aku kerja di sini tuh untuk membahagiakan orang tua saya gitu, tapi mereka sekarang sudah tidak ada lagi, dan ngapain saya harus bekerja gitu. Dan di situ saya menyalahkan diri saya sendiri, saya marah, saya kecewa, saya mau teriak nggak bisa, saya hanya bersujud dan berdoa sama Tuhan. Dan puji Tuhan saat itu aku merasa lega, diberikan kekuatan sama Tuhan. Dan aku juga bersyukur punya teman-teman di Hong Kong yang memberikan dukungan, yang mendoakan, yang memberikan masukan supaya saya bisa semangat gitu, karena di luar sana masih ada banyak orang yang lebih menderita dari saya gitu. Dan banyak juga teman-teman yang kehilangan orang tua ketika dia jauh dari mereka gitu. Jadi itu sangat-sangat membuat saya sedih banget, terpukul gitu. Aku sharing ini karena aku juga nggak bisa memendamkan gitu, supaya kita bisa memberikan semangat buat teman-teman yang udah nggak punya orang tua seperti saya, tetap kuat, tetap semangat untuk masa depan, karena semua kita akan kehilangan orang-orang yang kita sayang, karena kita tinggal di dunia ini hanya sekali. Yang masih punya orang tua, rawatlah orang tua kalian baik-baik, karena kesempatan itu nggak akan datang kedua kalinya. Dan aku tuh nggak pernah ya merawat mereka gitu. Aku besar di negara orang gitu, dan itu membuat aku sedih banget ya teman-teman.
Ah, aduh, ya itulah. Dan sekarang aku kerja itu kayak nggak ada harapan gitu. Aku kerja buat apa gitu, kayak mikirnya gitu. Tapi ya saya pikir lagi, kembali lagi, saya harus ikhlasin mereka karena Tuhan lebih sayang mereka. Jadi saya harus ikhlasin mereka pergi supaya mereka juga tenang di sana, gitu aja. Dan buat teman-teman yang udah nggak punya orang tua, yang anak yatim seperti saya, tetap semangat, tetap kuat, tetap bekerja dengan baik dimanapun kalian berada. Dan semoga semuanya kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun masalah kalian, apapun hal-hal yang kalian hadapi, jangan pernah ambil jalan pintas. Karena banyak teman-teman TKW dimanapun mereka kerja, di Singapura, Malaysia, itu kalau punya masalah mereka nggak sanggup menghadapi, akhirnya mereka bunuh diri, mereka terjun di hal-hal yang nggak benar gitu, karena mereka stres, karena mereka itu kayak nggak bisa, nggak sanggup lagi hadapi semua ini gitu. Itu yang pernah aku alami gitu. Tapi aku berpikir aku masih punya Tuhan gitu, yang masih sayang sama aku, yang masih berikan aku kesempatan untuk hidup di dunia ini gitu. Jadi itu buat teman-teman, jangan pernah ambil halal, karena aku juga pernah berpikir bahwa aku harus bunuh diri, aku harus mati, buat apa aku hidup gitu. Ternyata itu jalan yang salah, jalan yang tidak Tuhan sukai. Jadi teman-teman semua harus kuat dan semangat. Pesan dari saya, ketika kamu punya masalah, berdoalah kepada Tuhan, serahkan semua masalah kamu, sakit hati kamu, penyesalan kamu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkannya, Tuhan akan membalutnya, dan kamu akan semangat lagi mulai hidup akan besoknya gitu. Karena mungkin hari ini akan hujan, akan angin, kalau seperti masalah kita, mungkin besok tidak akan ada angin, tidak ada karena hujan, yang ada adalah matahari yang bersinar gitu. Jadi sama dengan hal hidup kita, mungkin hari ini kita menangis, kita sedih, kita kecewa, tapi mungkin besok Tuhan akan kasih kamu hari yang baru, kekuatan yang baru, hidup yang baru, dan semangat yang baru. Jadi itu aja dari saya, pengalaman suka dan duka saya di sini. Dan saya juga bersyukur punya bos yang baik, anggap aku sebagai keluarganya, sebagai saudaranya gitu ya. Dan mereka baik banget gitu. Dan aku bersyukur aku punya bos yang baik, karena tidak semua orang mempunyai bos yang baik ya. Ada orang-orang, teman-teman yang lain, TKW yang lain diperlakukan bosnya tidak bagus, gak dikasih makan, disiksa, dipukul, dimaki, dimarahin setiap hari. Jadi kalian jangan pikir jadi TKW itu gampang banget, itu gak gampang. Jadi TKW itu harus punya mental, punya kekuatan, punya semangat. Kalau kamu gak punya mental, kamu gak punya tujuan untuk datang kerja di sini, itu kamu bisa stres, bisa drop, dan akhirnya kamu bisa menghabiskan nyawa kamu sendiri. Jadi buat keluarga yang ada di Indonesia, yang punya anak, yang punya saudara, yang punya istri yang kerja di luar negeri, kalian jangan pikir anak dan istri kalian di sini kerja itu gampang gitu. Itu perlu dengan air mata, perlu dengan semangat mereka. Kalian nggak tahu hidup mereka seperti apa, dimarahin majikan, dimaki majikan, pokoknya hal-hal banyak sekali gitu. Jadi hargailah mereka, doakan mereka supaya mereka sehat selalu gitu, dan tetap dukung mereka. Terima kasih, itu aja pengalaman aku. Dan aku minta maaf karena aku share ini karena dengan kesedihan, dengan menangis gitu, karena aku nggak bisa kalau aku share sesuatu dalam pribadi saya itu pasti saya akan nangis. Saya orangnya paling melo banget ya,
melok dan cepat nangis gitu. Hati saya itu nggak bisa lihat orang lain menderita aja, lihat orang lain sedih aja aku pasti nangis gitu. Dan apalagi kalau aku ceritain masa laluku, pengalaman hidupku, perjuanganku buat keluargaku, orang tuaku, itu pasti saya nangis gitu teman-teman. Ini bukan lebay atau ini bukan karang cerita ya, ini yang benar-benar terjadi dalam hidup saya. Mungkin di luar sana punya teman-teman yang udah gak punya orang tua, yang anak yatim seperti saya, tetap berjuang, tetap semangat untuk mulai hidup yang baru. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Makasih ya buat semuanya.